program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui kegiatan padat karya penanaman atau rehabilitasi mangrove. Nah, ini salah satu dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Atau kami ingin dapat informasi. Yang pertama, bagaimana secara singkat barangkali ini kok mangrove di sini kok jadi rusak dan diganti oleh tambak, serta bagaimana dampak punya Pak di sini itu sebelum ada tambak Pak, sebenarnya ini hutan mangrove. Nah, cuma kebetulan yang masuk ke sini itu Pak masyarakat dulu Pak, sebelum pemerintah mengetahui hal di sini. Nah, masyarakat di sini membuat tambak, akhirnya dibatasi budidaya ikan dan udang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat ini mulai datang dari luar Kabupaten Indramayu yang memberikan pola-pola insentif. Jadi dengan pola ini, ya, yang awalnya selama puluhan tahun masyarakat kami menggunakan secara alami, mangrove-nya bagus, namun tradisional, setelah masuk dari Tegal, dari Brebes masuk ke sini itu sudah mulai menggunakan pakan dan penanamannya ditingkatkan. Yang awalnya cuma 10.000 per 2 hektar, sekarang jadi 30.000. Nah, di sana itu kan berarti kan membutuhkan ruang kolam. Nah, mulailah pohon-pohon mangrove tadi itu dengan aktivitas seperti itu dikurangi. Nah, jadi akhirnya penggarap kami masyarakat kami itu lebih mengutamakan penghasilan instan Pak, kita. Akhirnya tahun kemarin ada bencana rob. Nah, air laut itu saya masuk ke rumah-rumah penduduk. Di kampung sana Pak. Sangat jauh dari pantai. Jauh dari sini, Pak. Nah, dari itu kira-kira ada 5 kilo kali ya? Kurang lebih ya? Ada Pak. Ya, kalau jaraknya ada 5 kilo lebih. Nah, itu bahkan ada cerita dari salah satu tokoh di desa kami ini Pak, yang paling sepuh ya. Pak, umurnya bahkan sudah 90 tahun. Menurut beliau semenjak beliau kecil belum pernah terjadi Pak. Nah, akhirnya itu yang membuat masyarakat kami nggak baru sadar. Makanya program ini seperti kayu bersambut Pak. Pada saat penggarap kami memikirkan anak cucunya bagaimana ke depan, bagaimana tiba-tiba dari kementerian ada program seperti ini. Ya. Makanya di sana itu ada saya contohkan tambaknya Pak Haji Dastir. Beliau rela silakan ditanam rapat. Artinya kalau tambak itu dicari mangrove, berarti gerbang kita salah satu gerbangnya tertutup. Dan Pak Haji Dastir alhamdulillah dengan penuh kesadaran ya. Oke. Apakah sambutan atau respon antusias ini bukan karena hanya mengharapkan maaf upahnya saja atau insentifnya, maka tentu kita ada harapan keberhasilannya akan tinggi ya. Betul. Nah, itu barangkali ya kita sih berharap ya dengan Pak kelompok ini bisa terus dibimbing oleh kelompok petani yang diharapkan oleh para petani atau petambak, sehingga mereka berkomitmen untuk memelihara dan mengamankan tanaman. Jadi rapat setengah meter terus 6 meter kosong. Rumpun rumpun Pak. Rumpun berjarak ya. Begitu Pak. Jadi bikin rumpun itu berapa kali berapa Pak yang rumpunnya? Rumpun itu, kenapa kita buat 6 meter Pak? 6 meter itu untuk narik pas pada saat panen. Jaringnya bisa masuk 6 meter depan. Jadi kita tuh ya kita buat itu. Ini baru kita coba di pola aja Pak. Tambaknya apa aja ini. Itu waktu ada kasus pencemaran minyak dari Pertamina. Nah, itu saya katakan ini kasusnya, kalau di sini ada rob yang sampai luar biasa besar, di sana ada dulu tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak. Alhamdulillah penderitaan itu berakhir baik ya. Kenapa? Karena kita semua duduk bersama. Karena itu daerah Cirebon, Majalengka, Indramayu itu akan pesat Pak. Akan pesat. Nah, orang beraktivitas di industri, di perkotaan itu salah satu cara menghilangkan kepenatan itu wisata. Tapi satu syarat, mangrove-nya terjaga dengan baik. Gitu. Biasanya orang nah ketika wisata berkembang kan segala macam. Orang bisa jualan oleh-oleh, bisa menjadi pemandu, bisa macam-macam lah Mas ya. Jadi si Mas ini sebagai ketua kelompok ajaklah secara dari hati ke hati anggota kelompok sehingga ini betul-betul berhasil. Nah, kalau berhasil yang menikmati bukan saya, bukan Pak Kepala Balai, bukan Ibu Menteri, masyarakat di sini. Masyarakat kami betul. Itu kami sih hanya paling banter ikut senang.
oh senang, oh apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini ada manfaatnya buat rakyat. Itu aja Pak. Formasi mangrove, tanaman mangrove di habitat mangrove di dalam kesatuan pengelolaan budaya perhutani. Karena perhutani itu sebenarnya kan namanya hutan ya isinya kayu, bukan bandeng saja. Ini ada bandeng semua Pak, nggak ada kayunya. Saya simpel saja bahwa di samping bandeng juga harus ada kayu, karena itu habitat mangrove kita kembalikan kepada habitat mangrove. Ini harapan kita. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas. Pak. Waduh, Pak. Yang masuk ke hutan ini apa akan arif atau tambak. Nah, pada waktu awal tambak kami berdiri di sini tuh Pak, emang mangrove tuh masih dijaga betul, tapi tadi semakin bertambahnya tahun, orang-orang sudah beralih fungsi dari yang tradisional ke intensif. Makanya banyak mangrove yang ditebang biar hasil ekonomisnya naik, seperti itu Pak. Nah, setelah berjalannya waktu, hutan kami sekarang udah gundul, masyarakat juga udah merasakan dampaknya. Dampak negatifnya, satu, udang harian sering mati. Mereka menyadari Iya. bahwa Allah menciptakan itu pasti ada manfaatnya. Jadi paling tidak masyarakat yang tadinya kehilangan pendapatan sekarang mulai ya dengan program pemulihan ekonomi nasional ini mereka juga dapat pendapatan hari-hari untuk kerja di lapangan untuk menanam mangrove ini. Termasuk juga kalau nggak keliru kan bibit juga dibeli dari masyarakat langsung kan. Ya, Artinya tidak melalui proses administrasi yang rumit ya, Tidak Pak. tender dan lain Iya. sebagainya. Iya Pak. memang kami juga sering mengusulkan sih pola penanaman yang dulu dari program Gerhan Iya. dari kehutanan itu kan hanya upah aja kelompok tuh. Oh, Nah itu banyak kegagalan. Nah mudah-mudahan dengan program diberikan kepercayaan penuh kepada kelompok, kepada masyarakat, mungkin masyarakat juga akan menjaga karena dia merasa memiliki karena menanam Ya, ya. sendiri. Ya. Dan Nikmatin. yang pasti dapat uang lebih banyak Iya. pastinya dibandingkan dengan pola dulu. Bagaimana komitmen kelompok untuk menjaga memelihara? Jadi kami berkomitmen itu sebelum menanam, kami berkonsultasi dulu sama pihak penggarap. Satu, penanaman kita kalau kita lihat juknis tadi seperti itu. Nah, jadi kata orang yang pangan sini, ya udah kalau di tanah yang masih produktif, pola tanamnya seperti ini. Nah, ada sebagian tanah lagi, sok silakan di situ yang dipadatkan, penuhi. Karena harapan kami tuh Pak, kunci keberhasilan dari mangrove ini sama penggarap empang. Nah, kalau Iya. pertanyaan saya, penggarap masuk anggota kelompok nggak Pak? Masuk. Nah, kelompok kami ini diberikan lahan itu untuk menanam itu 30 hektar, Pak. Harapannya harus berlanjut karena Pak, satu, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kami yang ada di sini. Yang kedua, bisa menekan angka abrasi. Bapak lihat sendiri di peta itu udah ada 5 petak yang hilang tuh Pak. Petak 5 berapa tuh? Yang Udah masuk habis. di wilayah Udah. sini. Iya, udah habis karena abrasi. Itu rentang waktu baru 10 tahun sekali. Apa yang sudah menjadi keputusan kita bersama ya harus kita amankan, yang sudah ditanam ya Pak. Tidak usah menunggu. Walaupun ini kan polanya agak minimalis ya, tapi harapannya tetap sesuai dengan standar kita yang sudah dijelaskan. Nanti diperbaiki saja yang masih. Jadi tip aja ini Pak, ketua Pak Sekretaris. Siap, Pak. Samping juga agar pelaksanaan bisa terjamin berlangsung pelihara sehingga nanti akan ada pembentukan mangrove dengan fungsi lingkungan dan tentunya untuk kepentingan masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan apa kegiatan sosial dan sosialnya. Terima kasih.
Baik Pak. Masukan Pak dari Oh ya, Dating. silakan. Jadi untuk pola ke depan kami berharap di bibir pantai itu yang dimaksimalkan Pak sebagai benteng untuk green belt-nya.